obral dan cuci gudang. Wah, saya bukan seorang pengusaha, saya tidak punya barang di gudang, saya tidak punya toko, saya tidak perlu mempromosikan obral, cuci gudang. Ya, saudara, kalau saudara beli mobil akhir tahun, wah, ya saudara, diskonnya banyak sekali. Ya, suka apa tidak? Beli motor akhir tahun, diskonnya banyak. Ya saudara, kenapa harus dihabisin barang tahun kemarin? Saudara, kenapa? Kalau tidak, payah, kita bisa kalah saingan. Ya, coba lihat kenapa perlu obral, kenapa perlu cuci gudang, kenapa perlu dihabisin pada pergantian tahun. Habisin stok lama, obral aja, sebab tahun depan semakin merosot harganya dan animonya, peminatnya juga nggak ada. Ya, masa toko kita jualan barang yang sudah lama, walaupun brand new tetapi tahun lama, ya kan? Nah itu sebab dihabisin stoknya. Udah nggak apa-apa. Aku sepanjang tahun ini sudah banyak untung. Ya. Akhir tahun tak obral, cuci gudang, cuci garasi. Ya saudara, kenapa kita harus pada akhir tahun kita cuci gudang? Anda mulai bisa menangkap ke arah mana saya bicara. Yaitu ke segala karakteristik, sifat pribadi, dosa, hobi, kesenangan, dan segala macam yang menjadi sesuatu yang kecanduan, yang addicted in our life. Segala perkara yang membuat kita menjadi kecanduan. Semua yang lama, yang usang, yang busuk, jangan disimpan terus. Obral, cuci gudang, buang. Sudah. Kenapa mesti cuci gudang? Kalau tahun depan toko saudara masih jual barang tahun yang lalu yang lama, saudara, apa yang terjadi? Saudara diketawain sama pesaing saudara. Toko sebelah, toko seberang, ya. Apa itu tokonya Pak Roy itu? Jualan barang lama semua. Kamu tidak usah percaya, makanya murah. Kalau tokoku semua baru. Ya, feature-nya, mesinnya baru, semua tenaganya hebat. Warnanya baru. Apa di tokonya Pak Roy? Kenapa kamu beli di sana? Betul apa tidak? Ya, saya jatuh pamor dibanding pesaing-pesaing saya yang sudah cuci gudang. Karena mereka dapat barang baru. Tapi saya masih eman-eman. Wah, ini diskonnya harus banyak, harus diobral habis. Sayang sekali. Ya udah, saya akan ditinggalkan pelanggan. Konsumen tidak mau masuk dalam toko saya. Betul apa tidak? Semua katakan, saya harus obral dan cuci gudang. Dari semua kejelekan dan dosa saya di tahun ini. Supaya tahun depan semuanya baru dan mulia. Mudah, logikanya mudah. Seperti orang dagang, saudara. Sebab Anda dan saya kita harus menyadari, bila kita membaca 2 ayat berikut ini, maka saudara akan mengerti bahwa kenapa ya hidupku kok susah. Ya karena saya belum mau cuci gudang. Hati saya, gudang saya ini masih penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Saya simpan aja, saudara. Dan ini akan membuat saya menjadi penyakitan, hidup sengsara, dan hidup tidak nyaman. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 9 dan ayat yang ke-12. Mari kita akan baca bersama. Mazmur pasal yang ke-90 ayat 9 dan ayat yang ke-12. 1, 2. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Sungguh segala hari kami, sungguh kami mengalami banyak gemes-Mu kepada kami. Gemesnya Tuhan itu kayak apa? Gemesnya Tuhan itu adalah
saudara punya anak, dia sudah mecahkan satu vas yang mahal dari porselen, dari China, dari abad dinasti Ming, ya. Wah, itu abad keempat ya saudara, itu harganya luarang tenan. Nah, sudah pecah, masih ada satu lagi di ujung sana. Kamu sana pecahkan sekalian. Tidak, saudara. Kamu memang nakal sekali. Kamu tidak tahu harganya berapa. Dasar anak setan. Terus si anak bilang, mami setan berarti ya. Aku anaknya setan. Ya. Para kekasih. Kalau saudara melihat barang yang mahal itu pecah. Dan ini anak sudah berbuat salah. Bentar. Ya. Diambilkan apa? Gagang sapu. Ya. Deploan tepung. Pukul anak itu. Betul demikian? Tidak, ya tidak ada yang begitu. Saudara yang tapi cuma saudara ini cuma menjiwit udara, ya. Ya. Dasar plek, mak gitu. Itu namanya orang gemes, ya. Tuhan itu mau menghukum. Tuhan tahu saya salah. Tetapi kalau aku pukul benar ini anakku ini, habis dia. Jadi dah cuma gitu aja. Sepanjang tahun ini hari-hariku Tuhan, aku lalui dengan gemesmu. Karena aku selalu jatuh dalam kesalahan dosa terus. Tapi engkau penuh cinta. Coba engkau tidak gemas, tapi engkau murka, habis aku dalam tahun ini. Sebelum hari ini aku bisa hidup. Entah Januari, Februari, Maret, aku sudah tidak ada. Aku sudah sengsara karena pukulanmu yang keras. Apakah saudara mau? Tahun yang akan datang, hari-hari kita lalui dengan kegemesan Tuhan. Karena bapak tidak mukul aku, tidak menghukum aku, sudah aku lakukan terus. Pecahi semua barang. Curi terus, menjadi seorang pencuri. Saudara, kan tidak. Ya, anak yang waras tidak begitu macam. Sadar, pemazmur sadar. Hari-hariku sepanjang tahun, aku lalui dengan gemesnya Tuhan. Aku benar-benar menyakiti. Aku benar-benar membuat Tuhan jadi sakit hati kepadaku. Cuma, dia tidak menghukum. Dia cuma ingin memperingatkan aja. Gemes aja sama aku. Saudara, itu sebab kalau orang terus-menerus demikian, pantaslah tahun ini sebelum habis kita sudah bisa menilai dan melihat ke belakang. Kita bisa flashback. Saudara, kita tahu pantas tahun ini aku kurang diberkati. Aku kurang happy. Pantas aku tidak ada keberhasilan. Pantas aku selalu mengalami hal yang tidak baik. Because every day in this whole year, every day dan so many times I fell under the pressure of sin. And automatically I under the judgment of God. But He still not judge me yet. He still not judge me yet. Gemes saja. Tuhan cuma gemes saja. Sebab ayat yang ke-12, pemazmur berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Supaya tahun yang akan datang, ya Bapa, engkau tidak usah gemes lagi. Kau selalu berkata dan mengelus kepala hamba, menepuk pundak hamba, menggendong hamba, kamu anak yang baik. Tahun ini, hari ini, engkau telah menjadi seorang anak yang bagus, yang jujur, yang taat, yang setia, yang kudus dan lurus jalanmu. Hari ini kamu bicara yang baik. Wah, aku akan kasih hadiah sama kamu. Tunggu ya, beberapa hari lagi aku kasih hadiah. Saudara, kita selalu menantikan, oh besok, oh lusa aku akan menerima hadiah. Ya, saya berkata pada seorang anak kecil yang berulang tahun tapi saya belum memberi hadiah. Ya, saya bilang, nanti ya, opa akan kasih hadiah. Ya, duh, saya ini sudah opa sudah tua banget ya kelihatannya ya. Dan saudara, anak ini bilang, kapan? Kapan?
when will you give me a gift, a present? Saudara, kita terus menantikan. Terus saya bilang, nanti ya setelah Natal. Terus anak ini jawab, oh 22, oh berarti 26 Desember. Dikejar terus saya. Loh, ini anak yang pintar, anak yang baik. Dia berharap aku sudah dijanji. Katakan, bila Tuhan sudah berjanji kepada saya harus menantikannya. Pada suatu saat, saya pasti menerimanya. Amin. Saudara, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Engkau dan saya harus sadar. Kenapa aku tidak bisa menerima? Karena aku cuma bikin gemes. Aku cuma bikin marah. Cuma gak dipukul gitu aja. Coba kalau saya menjadi anak yang baik. Tuhan, Engkau berjanji akan memenuhi janjimu. Tuhan bilang, tunggu waktunya ya. Bapakmu akan memberi kepadamu anakku. Itu sebab ayat 12, semua katakan, ajarlah saya menghitung hari-hari saya sedemikian rupa. Wow, saya senang kata sedemikian. Jadi sesuatu yang ultimate, sesuatu yang lebih ekstra, saudara harus lakukan. Supaya aku bisa menghitung hari-hariku dan menjalani hari-hariku sedemikian. Artinya, Tuhan, seperti yang Kau kehendaki. Jangan aku bikin Engkau marah apalagi. Kalau boleh, kalau bisa aku tidak mau bikin Engkau gemes. Apalagi Engkau marah. Coba lihat. Zaman dulu loh. Ada seorang yang begitu sensitif. Tahu kalau dia bikin gemes. Dan dia minta Tuhan tolong. Jangan aku bikin engkau marah dan gemes lagi. Supaya aku boleh menunggu kapan kau akan memberi hadiahnya, rewardnya kepadaku. Kalau aku tidak bikin sakit hatimu, kalau aku tidak menyakiti engkau, kapan aku boleh menanti? Tak tunggu Tuhan. Semua katakan, tahun yang akan datang. Saya akan menanti-nantikan dia. Karena dia berjanji. Pada salah satu hari. Dia akan memberi kepada saya. Angkat tangan, ucapkan terima kasih. Raise your right hand and give thanks to God. That every day, day by day, you are still waiting. Something present. A gift from God. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hari-hari kami. Ajarlah kami untuk menjalani hari-hari kami sedemikian rupa. Supaya kami hari berikutnya boleh menunggu. Esok harinya boleh menanti. Esok harinya boleh menanti. Karena setiap hari kami melakukan sedemikian rupa menyenangkan hatimu. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang membantu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab Anda dan saya kita harus perhatikan. Ya, ada tulisan di bawah. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia, Alkitab Indonesia dikatakan, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Keluh. Sesambat dalam Alkitab bahasa Jawa, saya lihat sesambat. Jadi kita ini penuh dengan sesambat sepanjang tahun. Itu sebab saya tuliskan dari Alkitab bahasa Inggris, we finish our years like a sigh. We finish our years like a sigh. Kami mengakhiri tahun-tahun kami dalam keluh kesah. Dalam tarikan nafas panjang. Keputusasaan. Kekecewaan. Broken hearted. Kalau kita tidak bertobat, kita mengakhiri tahun ini dengan sesambat lagi. Persis kayak tahun-tahun yang lalu. Saudara,
Sebab anak-anak Tuhan, jangan mengakhiri tiap tahun dengan sesambat, dengan keluh kesah. Tapi mengakhiri tiap tahun dengan pujian, penyembahan, ucapan syukur, kesaksian-kesaksian bahwa sepanjang tahun ini, oh Engkau begitu baik kepadaku Tuhan, dan aku menerima begitu luar biasa. Haleluya. Mau demikian? Amin. Kalau saudara senang, katakan, saya senang. Terima kasih Bapa. Saya mengakhiri tahun ini dengan menyenangkan hatimu. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Apa tindakan iman kita? Ketika saudara menghadapi segala macam persoalan, jangan cuma bisa menangis, jangan cuma bisa mengeluh kepada seseorang atau beberapa orang, menuliskannya di Facebook, menuliskannya di Twitter, saudara, dan biar orang sedunia bisa tahu semua keluh kesah Anda. Saya mau tanya, untuk